mungkin sebagian dari warga Batam ataupun warga yang ada di luar Batam, warga Indonesia maupun warga negara dunia manapun yang sama-sama menghadapi COVID-19, kita saat ini sama-sama mendengar istilah new normal. Nah, untuk itu kita akan membahas sore hari ini, apakah Batam siap menghadapi new normal dan bagaimana dengan kesiapan semuanya? Nanti kita akan bahas secara tuntas di cerita spesial hari ini bersama Batam Berbagi. Baik, dokter, langsung saja kita akan ngobrol santai ya dok ya. Kita juga akan sama-sama menggali informasi sebanyak-banyaknya dok dari RSBP Batam sendiri. Tapi sampai dengan saat ini bagaimana nih dok dengan perkembangan dari pasien yang ada di RSBP Batam sendiri selama pandemi COVID-19 ini berlangsung dok? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi kondisi sekarang di Rumah Sakit BP Batam ya kita sudah jauh lebih siap daripada mungkin awal-awal tahun ya. Ketika kita menerima pasien pertama kali sebenarnya akhir Januari sudah kita terima. Tapi sejak akhir beberapa minggu terakhir kita sudah semakin siap ya. Tim kita sudah semakin solid. Kita masih merawat ada 13 pasien ya yang sekarang masih dirawat, cuma alhamdulillah semuanya kondisinya sehat. Semuanya kondisinya stabil dan sehat ya. Stabil ya. Jadi ini merupakan harapan untuk kita karena dulu ketika kita merawat yang pertama-tama kondisinya berat-berat. Ya. Tapi sekarang kondisinya ya insya Allah lah ke depan terus begitu ya. Kita terus hanya bisa berharap karena yang namanya COVID-19 ini penyakit baru, virusnya juga baru ditemukan sehingga masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Cuma saya ingin memberi harapan kepada seluruh masyarakat, ingin membuat optimisme ya. Karena kalau kita tidak optimis selalu dicekoki berita-berita yang mengerikan, jumlah pasien meningkat. Itu membuat takut ya dokter. Ya. Memang harus waspada, makanya pemerintah sudah betul ya melakukan protokol kesehatan ketat, kemudian pengukuran suhu, cuci tangan dan sebagainya itu sudah betul. Nah, kita sudah melewati masa-masa yang penuh kekacauan. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai bisa mengatasi secara terkontrol ya. Tentu sekali lagi kita tetap harus waspada. Ada peningkatan kasus itu sebenarnya juga di seluruh dunia juga begitu ya, tetapi siapa tahu virus ini kan juga sebuah makhluk yang setengah hidup setengah mati ya. Betul, hanya saja tidak terlihat ya dok nah, yang kita lawan saat ini. Ada kemungkinan, ini sekali lagi hanya harapan ya, kita belum tahu pasti, para ahli yang lebih tahu. Harapannya virus itu melemah. Tidak lagi seganas dulu gitu ya. Harapannya begitu. Mudah-mudahan ini benar, kita berdoa bersama-sama. Dengan demikian new normal itu memang menurut saya sudah saatnya. Sudah saatnya kita new normal dengan protokol kesehatan ketat, dengan kehati-hatian, menjaga jarak dan sebagainya sesuai dengan arahan pemerintah. Bahkan kan Menkes sudah memberikan panduan bagaimana membuka bisnis tetapi tetap menjaga protokol kesehatan ketat. Tetap ya. Jadi buat sahabat berbagi semuanya walaupun nantinya kita sudah siap untuk menghadapi new normal, kita harus tetap menjalankan semua aktivitas baik itu bisnis dan semuanya ini melalui protokol kesehatan yang sudah diatur ya dokter betul. Nah, tadi dokter mengatakan ada sampai dengan saat ini masih ada 13 pasien yang dirawat di RSBP Batam dan sudah dalam kondisi yang awal memang kita kekurangan APD, alat pelindung diri ya, tapi alhamdulillah para dokter juga nyaman bekerja ya. Karena kalau dokter sendiri tidak nyaman bekerja, mereka sendiri tertular, kasihan sekali ya. Jadi sampai saat ini ya yang namanya dinamika permasalahan selalu ada, tapi jauh lebih baik daripada ketika awal-awal dulu. Nah tentunya ini juga apresiasi buat RSBP Batam ya dok ya. Ya alhamdulillah ya banyak masyarakat yang memberikan apresiasi, tentu masih banyak kekurangan kami mohon masukan ya. Baik, luar biasa. Nah baru-baru ini kan sempat viral nih dok, di RSBP Batam ini melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, menarik. Ini mungkin bisa dicontoh oleh beberapa rumah sakit lainnya, memulangkan pasien dengan hiburan-hiburan, memberikan hiburan. Ini apakah ide tercetus dari pihak RSBP Batam atau dari teman-teman gugus depan di RSBP Batam?
tim Dok? medis maupun para medis kami memang cukup kreatif. Saya Baik. memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada mereka yang Hmm, sehari-hari berkutat ya, tanda petik ya, betul. mengorbankan jiwa raga untuk menolong pasien ya. Baik. Tapi tidak lupa istilah zaman now adalah jangan lupa bahagia. Jangan Nah, lupa jadi itu bahagia. Tetap prinsipnya ya. bahagia pada Ya, jadi dasarnya ya, Dok, ya. Baik. sehingga kita ingin juga menularkan kebahagiaan dan energi positif itu pada pasien, Betul. terutama yang sudah mau pulang ya. Yang sudah mau pulang, yang sudah terbukti sembuh, hasil PCR-nya 2 kali negatif kan bisa pulang. Betul. Nah ini supaya mereka meningkat lagi imunitasnya dengan cara itu tadi jangan lupa bahagia, membuat mereka tetap optimis ya, dan selama dirawat pun kita mengadakan senam ya, senam supaya namanya olahraga itu juga meningkatkan imunitas sebenarnya, Baik. meningkatkan imunitas. Jadi ini saya kira apresiasi kepada tim kami yang selama ini sudah berkutat ya. Baik, luar biasa. Nah, tentunya sahabat berbagi kembali kami membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan saja masukkan komentar Anda terkait tema kita hari ini, apakah Kepulauan Riau atau terutama untuk Batam yang menjadi pilot utama untuk pelaksanaan new normal, apakah kita sudah siap untuk melaksanakannya? Kita tunggu pertanyaan Anda semuanya di Facebook Batam Berbagi maupun di live Instagram kali ini tentunya ya. Baik, untuk hari ini dengan tema kita siap hadapi new normal. Kepri dan juga Batam ini menjadi pilot utama untuk pelaksanaannya, Dok. Bagaimana dengan kesiapan dari RSPP Batam untuk pelaksanaan dari new normal ini, Dok? Ya betul, jadi pertama new normal itu adalah suatu keniscayaan ya, artinya kita tidak mungkin lockdown terus-menerus. Betul. Ya kita tentu ikuti arahan pemerintah pusat, kapan dimulai pembukaan sekolah, pembukaan rumah ibadah, pembukaan toko dan sebagainya, itu kita ikuti semua arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi seandainya itu sesuai dengan rencana, misalnya pertengahan Juni atau akhir Juni dan sebagainya, kita memang harus siap. Mempersiapkan pertama tentu mempersiapkan mental kita ya. Kita harus pertama optimis ya. Yang kedua jangan lagi kita menganggap kalau kita sebagai rumah sakit rujukan seolah-olah di sanalah sarang penyakit. Ya, ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Terutama karena posisi ruang perawatan COVID-19 dan ruang perawatan pasien umum kita pisahkan jauh ya. Terpaut sekitar 15 meter ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat di Google Map ya, di situ terlihat dan di Instagram kita kelihatan bahwa sangat terpisah sehingga kita menerapkan ketat sekali. Betul. Kemudian alur masuk juga sangat ketat sehingga kita menganjurkan setelah kata nanti diberi kesempatan untuk melakukan new normal, entah kapan kita ikut saja aturan itu, masyarakat yang selama ini menunda pemeriksaan itu jangan lagi menunda ya. Jangan sampai mereka karena takut tertular COVID, terus kemudian menunda ke rumah sakit malah tambah sakit. Ini kan ironis ya, karena kita memisahkan antara perawatan COVID dan non-COVID. Yang kedua, dokter-dokter kita sangat hati-hati sekali ya. Bahkan kita punya cukup APD sehingga dokter pun memakai APD lengkap ketika memeriksa. Sehingga ketika ada pasien datang, jangan khawatir tertular ya. Jangan khawatir tertular. Yang penting kita menerapkan protokol itu kita sudah sesuai dengan protokol yang sudah distandarkan. Ya. Nah, sehingga itu. Yang ketiga adalah bahwa kita juga akan membuka cabang pelayanan spesialis itu di Klinik Baloi. Klinik Baloi itu di tengah kota yang tentu di situ tidak merawat pasien COVID ya. Artinya akan lebih aman lagi bagi pasien yang ingin berkonsultasi dan mendatangi dokter sesuai dengan kebutuhan kesehatannya bisa langsung datang ke Klinik Baloi yang di situ sudah protokolnya tetap seperti protokol kesehatan yang ketat, tetapi pada saat yang sama kita benar-benar memisahkan. Nah itu, jadi di era new normal nantinya jangan sampai pasien itu takut berobat. Ya, ini nanti malah ironis seperti tadi ya, jangan sampai takut COVID malah kena penyakit lain. Gitu. Baik. Dokter, kita akan break dulu untuk nanti kita akan kembali lagi yang pasti di Batam Berbagi cerita spesial kali ini kembali
bertema Siapkah Batam untuk menghadapi new normal. Ya. Dan yang pasti kami masih tunggu untuk interaksi dari teman-teman sahabat berbagi semuanya. Silakan komen di Facebook kita dan juga di live Instagram kita saat ini. Berikan pertanyaan terbaik Anda untuk tema yang saat ini kita berlangsung. Di sini aja, masih di Batam Berbagi. Baik sahabat berbagi, kembali lagi di Batam Berbagi dengan cerita spesial kali ini dan masih bersama RSBP Batam dengan tema kita Siapkah Batam menghadapi new normal. Nah tadi sudah disampaikan tanggapan-tanggapan dari RSBP Batam terkait persiapan untuk new normal. Nah tadi sempat tersebut bahwa ada klinik yang juga sudah memberikan protokol kesehatan pada saat new normal ini berlangsung. Apakah ini ada hubungannya dengan RSBP Batam dikoordinir atau dipantau atau seperti apa nih dok? Ya ini memang cabang kami di kota ya, Baik, jadi itu klinik itu adalah cabang rumah sakit tapi lokasinya di Baloi, lokasinya di Baloi di tengah kota ya. Jadi tujuannya yaitu tadi kita ingin supaya masyarakat merasa aman, walaupun sebenarnya di rumah sakit pun insya Allah aman, tapi supaya lebih yakin lagi masyarakat kalau memang ingin berobat ya jangan lupa atau jangan takut-takut itu. Nah ini sedang kita persiapkan. Ya. Nah mungkin selama ini banyak sahabat berbagi atau masyarakat Kota Batam yang termindset bahwa apapun penyakitnya pasti akan selalu dihubungkan dengan COVID-19 begitu ya dok. Nah tentunya ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Silakan nanti ketika new normal sudah berlangsung mungkin kalian bisa langsung datang ke klinik masing-masing dan juga ke tempat perobatan. Jangan pernah takut karena tentunya akan dilayani dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku begitu ya dok ya. Baik luar biasa. Kemudian persiapan-persiapan lain nih dok. Mungkin banyak juga dari masyarakat awam di Kota Batam atau yang menyaksikan kita live saat ini yang masih belum mengetahui apa sih sebenarnya new normal. Kemudian
bagaimana menjalaninya, kenapa itu dianggap sesuatu yang mungkin agak berat untuk dijalankan oleh sebagian besar masyarakat. Ini seperti apa? Ya, baik. Jadi new normal itu sebenarnya ya idiom baru atau istilah baru yang dikembangkan mengingat ya virus ini memang menurut WHO sendiri agak sulit untuk hilang sama sekali dari bumi kita ini ya. Karena sudah terlanjur menyebar ya. Jadi tetapi kalau kita terus-menerus mengurung diri itu istilahnya betul itu nanti lama-lama virusnya mati juga. Betul, Tapi karena barangkali terputus, tapi barangkali ada orang yang mati juga Baik. karena kelaparan ya, karena tidak bisa berbisnis, tidak bisa mencari uang. Jadi jangan sampai yang namanya obat mengalahkan penyakitnya gitu. Ya, new normal itu sebenarnya semacam jalan tengah ya, jalan tengah kita tetap menjaga kesehatan, mencegah penularan, tetapi jangan sampai membuat hidup kita tambah susah ya. Jadi new normal ya tentu definisinya bisa banyak, tetapi gampangnya ginilah, gampangnya adalah mari kita kembali ke bisnis kita masing-masing dengan kehati-hatian yang tinggi ya. Bagi mereka yang misalnya berjualan ya atau membuka restoran ya tolong dipisah supaya tidak terlalu berkerumun ya. Kemudian dikurangi kerumunan misalnya di mall ya. Misalnya di mall dibatasi pengunjungnya. Kemudian ada tempat cuci tangan, pakai masker, kemudian pengecekan suhu dan sebagainya. Jadi karena penularannya itu kan kita sudah tahu semua bahwa penularannya berdasarkan droplet atau ada bersin atau batuk. Itu yang paling cepat menular, tapi juga dari sentuhan, dari exchange pertukaran barang dan sebagainya, dan semuanya itu dari tangan ya. Oleh karena itu sering cuci tangan, disediakan tempat cuci tangan dalam rangka itu. Tetapi bisnis bisa tetap jalan ya. Nah, kemudian juga kita harus siap dengan fasilitas kesehatannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kondisi Batam dengan koordinasi baik dari gugus tugas yang dipimpin Pak Wali Kota itu sudah sangat baik sekarang. Sehingga setiap kali ada kasus langsung dilaporkan. Setiap kali ada yang sakit langsung dicek, dites, oh ini COVID atau bukan. Kalau sudah jelas COVID langsung masuk ke bangsal COVID. Kalau yang belum, kalau yang tidak dirawat biasa. Jadi syaratnya new normal memang banyak ya. Salah satunya adalah kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, insya Allah di Batam ini sudah yang namanya siap 100% mungkin atau sempurna belum. Nah, masih perlu perbaikan terus-menerus. Tapi relatif sudah jauh lebih baik daripada awal-awal dulu. Yang kedua kemauan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau new normal itu terus diterjemahkan, bebas sebebas-bebasnya. Kalau dulu sebelum COVID ya nggak boleh. Jadi yang namanya new normal adalah kembali ke kehidupan tetapi dengan aturan-aturan baru ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul, tidak berdesak-desakan itu juga kunci dari new normal sekarang. Kalau kita di fasilitas kesehatan sudah siap tetapi masyarakatnya tidak mematuhi aturan, bisa-bisa jadi terjadi ledakan kasus. Itu yang kita khawatirkan. Memang masih banyak pro kontra, ada yang tidak setuju, jangan buru-buru dan sebagainya, ada yang sekarang aja, nanti kalau enggak ekonomi cepat mati. Ini gitu ya. Perbandingan antara pro dan kontra itu bagaimana, Dok? Itu agak susah ya kita menghitungnya. Tapi saya percaya kepada para ahli yang akan memutuskan nanti ya di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya yakin mereka sudah punya banyak ahli yang bisa memberikan rekomendasi yang jelas ya. Misalnya 15 Juni misalnya ini, saya nggak tahu ya kapan ya, tetapi ada yang bilang 15 Juni, ya berarti pasti pada saat itu pemerintah sudah mendapatkan masukan dari para ahli ya. Ada yang bilang tunggu kasus turun dulu gitu ya. Nah, ya memang dilema ya. Kalau tunggu kasus turun dulu, apakah
bagaimana kalau ternyata kasus naik itu bukan karena virusnya tambah ganas, tapi karena proses pemeriksaannya tambah teliti gitu ya. Ya, Baik. bisa jadi ya. Baik. Sebenarnya memang virus itu sudah ada di tempat kita, tapi selama ini tidak terperiksa. Betul. Nah sekarang, Nah, itu mungkin yang menjadi pro dan kontra yang iya, menganggap bahwa mungkin virus ini sebenarnya sudah ada, iya. tapi ya seperti itu. Jadi saya bukan ahli di bidang itu, Baik. tetapi kenaikan kasus itu ada dua kemungkinan. Memang Betul. benar-benar naik atau sebenarnya karena kita lebih bagus dalam testing gitu ya. Baik. Ya jadi tetapi intinya sekali lagi saya yakin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan mengambil jalan itu untuk kebaikan masyarakat. Baik. Tidak mungkin gegabah ya. Tidak mungkin gegabah terus mengorbankan orang hanya untuk sekedar memulihkan ekonomi. Saya yakin tidak. Semuanya pasti sudah ada hitung-hitungannya. Memang yang namanya media sosial itu kan ya sekarang semua orang boleh berkomentar ya. Betul. Ya itu ya keniscayaan sekarang. Tetapi kalau saya sebagai praktisi kesehatan saya percaya betul bahwa tim ahli sudah punya rencana-rencana yang sesuai dengan ilmunya ya. Ya, tentunya ada himbauan juga kepada masyarakat untuk sama-sama bersiap agar pelaksanaan new normal ini dapat berlangsung. Nah, Betul. apa sih yang sudah disampaikan oleh RSBP Batam kepada masyarakat Kota Batam dan juga mungkin melalui berbagai macam portal untuk menyampaikan bahwasanya kita harus siap nih menghadapi new normal ini. Ya. Seperti apa? Jadi kami memang punya YouTube channel dan Instagram yang alhamdulillah followernya semakin banyak. Baik. Sudah beberapa ribu. Yang ini dan ternyata semakin banyak yang memfollow dan mensubscribe kita. Jadi dari situ kita rutin ya setiap hari, kadang-kadang setiap minggu kalau ada informasi baru tentang COVID maupun cara pencegahan, cara menjaga kesehatan, kita selalu upload di situ ya. Jadi upaya gitu. Kemudian juga hampir setiap minggu kita memberikan konferensi pers atau media coverage ya, supaya baik itu di media sosial, media elektronik maupun di koran semua terpapar informasi-informasi terbaru tentang pencegahan COVID ini. Ya. Tentunya informasinya juga langsung sampai kepada masyarakat ya, Dok ya, bukan hanya kepada pasien yang datang ke RSBP ya, Dok ya. Baik, luar biasa. Ini juga menjadi apresiasi untuk kita dari Batam Berbagi, memberikan apresiasi juga kepada RSBP Batam. Ternyata juga memberikan informasi-informasi terupdate mengenai perkembangan dari pandemik yang saat ini sama-sama kita rasakan. Kemudian strategi apa sih yang akan dijalankan oleh pihak rumah sakit untuk menjalankan new normal itu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita siapkan semua lini di pelayanan kesehatan ya. Istilahnya dari hulu ke hilir ya. Kita di hilirnya yang menerima pasien kita sudah fixkan SOP-nya. Kemudian di hulunya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana menjaga jarak, bagaimana memakai masker yang betul ya. Kadang-kadang juga memakai masker itu ada yang salah ya, ada yang kebalik gitu ya. Jadi ini juga kita berikan edukasi. Kemudian juga kita memberi edukasi kepada sesama tenaga kesehatan. Nah, pernah ada kejadian beberapa tenaga kesehatan ikut tertular. Ternyata menurut penelitian penyebabnya itu sederhana ya. Jadi cara memakai dan melepas APD-nya kurang betul. Nah, ini juga kita sampaikan di posting-posting kami bagaimana memakai dan melepas APD supaya tenaga kesehatan kita tidak tertular. Ya alhamdulillah ya mudah-mudahan mohon doa restu semuanya seluruh pegawai BP Batam ya yang sekarang bekerja di rumah sakit ya sudah kita lakukan PCR ya sampai sekarang insya Allah masih bebas ya walaupun mereka setiap hari menangani pasien itu ya tentu kita hanya bisa berdoa dan kita mohon doa restu supaya tetap seperti itu terus ya. Tentunya luar biasa sekali. Nah, di sini kami juga mengundang untuk sahabat berbagi semuanya, silakan apabila Anda memiliki pertanyaan, masukan dan informasi-informasi terkait persiapan kita dalam menghadapi atau menjalankan new normal, Anda bisa langsung bertanya saat ini. Kami membuka line interaksi. Silakan komen di Facebook Batam Berbagi maupun di live Instagram.
Silakan berikan pertanyaan terbaik Anda karena kita akan bacakan pertanyaan Anda dan akan langsung dijawab oleh Kepala Rumah Sakit BP Batam langsung ya hari ini juga, live hari ini juga. Jadi silakan buat kalian semua sahabat berbagi yang mempunyai pertanyaan menarik, Anda bisa langsung bertanya di Batam Berbagi tentunya. Sebelum kita di penghujung kebersamaan ini dok, nah mungkin pesan-pesan menarik apa sih yang bisa disampaikan kepada masyarakat baik yang sudah mengetahui tentang akan dilaksanakannya new normal maupun yang mungkin sampai saat ini belum mengetahui dan juga yang masih sama-sama merasakan beban berat dalam pelaksanaan pandemi COVID-19. Ya, jadi ada satu hal yang memang saat ini masih menjadi kendala ya, terutama persepsi masyarakat terhadap pasien yang positif ya. Jadi pernah awal-awal dulu sekitar sebulan setengah yang lalu ada yang ribut ketika kami memulangkan pasien ke kompleksnya, kemudian langsung WA saya penuh, ini gimana ini kok sudah produktif, jangan sampai ya. Kenapa? Karena kalau kita mengucilkan mereka nanti bisa menjadi sumber penularan baru ya. Karena begini, misalnya dia dikucilkan, terus dia tidak tahan di lingkungan itu, pindah dia. Terus di lingkungan baru dia nggak mengaku bahwa dia sakit gitu. Nah, itu kan menyebarkan ke seluruh lingkungan baru ini. Tapi kalau di lingkungan yang bisa menerima, dia malah disupport ya. Misalnya kalau memang harus karantina ya, kalau perlu makanan atau barang-barang yang harus dibeli ditolong oleh tetangganya. Ya, jadi karena itu sangat sangat berpengaruh dan pernah terjadi insya Allah tidak di Batam ya, tapi di Jawa pernah ada pasien yang tidak jujur menyebabkan sekitar 14 tenaga kesehatan tertular. Kenapa tidak jujur? Karena si pasien itu takut. Kalau dia mengaku pernah kontak dengan orang yang pernah positif, dia tidak diterima di situ. Ya. Jadi ketakutan itu yang harus dihilangkan. Karena kalau dia sudah tidak jujur, maka akan menyebabkan penularan baru. Kenapa dia tidak jujur? Bukan saya membela mereka ya, tapi karena mereka takut dikucilkan. Nah makanya ada dua hal, kita minta pasien jujur, tetapi juga pada saat yang sama masyarakat juga jangan mengucilkan ya, malah justru kita bantu, kita simpati dan alhamdulillah ada kasus selain kasus yang mengucilkan, ada kasus yang justru sangat mendukung ya. Ada satu kasus yang kita pulangkan malah diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Ini yang kita dorong ya, supaya masyarakat kita sama-sama di sini ya, semua orang bisa terkena ya, semua orang bisa terkena, maka kita harus simpati kepada mereka, mendukung supaya mereka cepat sembuh dan menghilangkan penularan. Baik, nah itu untuk pasien nih dok yang sudah dipulangkan. Nah, yang terjadi saat ini juga ada beberapa tim medis yang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Ini bagaimana nih dok? Ya itulah, itu karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan ya, seolah-olah pasien COVID maupun tenaga medis yang sehari-hari berhubungan dengan pasien COVID itu seolah-olah kotor gitu ya. Itu jangan sampai ya. Itu sangat berbahaya ya. Bahayanya apa? Terutama kalau petugas medis yang pernah dulu kan ada yang bahkan jenazahnya ditolak. Itu kan justru mengakibatkan penurunan motivasi dari tim medis. Coba bayangkan kalau tiba-tiba seluruh tim medis mogok, sudah sana, terserah. Saya nggak mau ngerawat lagi karena kalian mengucilkan kami. Apa yang terjadi? Penularannya akan tambah besar ya. Justru kita harus mendukung ya. Justru sangat harus mendukung, jangan sampai justru dikucilkan karena akibatnya jauh lebih ini daripada kita mengucilkan ya. Kita mendukung itu akan sangat mengurangi proses penularan. Tapi kalau kita mengucilkan justru menularkan gitu ya. Baik, luar biasa sahabat berbagi yang pasti kembali kami informasikan buat sahabat berbagi semuanya yang ingin bertanya silakan Anda bisa langsung mengajukan pertanyaan Anda di live Instagram maupun Facebook kami hari ini. Dan kita sudah mendapatkan satu pertanyaan, salam berbagi. Ini langsung saja kita akan menerima pertanyaannya dok ya. Ini mau bertanya apakah ada kemungkinan dengan adanya kebijakan new normal malah nanti akan menimbulkan second wave dari COVID-19 itu? Jawabnya ya dan tidak ya. Ya bila new normal itu menyebabkan orang tidak mengikuti standar protokol kesehatan ya. Sudah dikasih new normal orang tidak ikut
aturan. Ya, misalnya sudah diwajibkan pakai masker, orang mengatakan oh kan sudah normal, saya nggak usah pakai masker aja. Nah, ini menimbulkan second wave. Makanya harus dua sisi. Kita di pemerintahan, di pusat kesehatan itu siap. Yang kedua masyarakat harus patuh. Selama masyarakat tidak patuh, pasti akan terjadi second wave. Tapi kalau kita masyarakat patuh demi kepentingan bersama, insya Allah tidak. Gitu. Ya. Jadi tetap masyarakat juga harus patuh dan mengikuti semua protokol yang sudah berlaku ya dokter, seperti itu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaannya, sudah langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini, dan kembali kami masih menunggu buat sahabat berbagi yang ingin bertanya. Silakan Anda boleh langsung bertanya di Facebook kami maupun di live Instagram kami tentunya ya. Nah, masih banyak yang memperkirakan gelombang kedua atau second wave ini dok. Tanggapan dokter sebagai kepala rumah sakit UP Batam. Ya, second wave itu memang di-warningkan atau diperingatkan jangan sampai terjadi ya. Jadi beberapa negara yang melonggarkan aturan-aturan protokol kesehatan memang mulai ada yang timbul second wave ya. Tetapi kalau kita berkaca kepada negara-negara maju ya, maka kalaupun ada peningkatan baru ya, itu sebenarnya sudah lebih terkontrol. Maksudnya gini, kita tahu bahwa Cina di Wuhan pusat dari virus ini berasal, ya dulu pernah sampai 0. Kemudian ada lagi tambahan kasus 10, 20, 30 gitu. Nah, apakah ini second wave? Bisa ya, bisa tidak. Karena apakah itu akan menyebabkan lonjakan penularan? Ya, bisa ya, bisa tidak. Tapi penyebabnya kenapa? Karena terjadi pelonggaran, ya pelonggaran terhadap aturan tadi. Jadi kuncinya second wave bisa dicegah kalau kita disiplin ya. Masing-masing mendisiplinkan diri supaya tidak mengabaikan protokol kesehatan. Tetap harus mengutamakan protokol yang sudah diberlakukan. Apabila nanti benar-benar new normal ini sudah berlaku ya dok. Karena sekarang ini kita sedang menghadapi kepersiapannya ya dok ya. Apakah akan siap nih Batam atau seperti apa? Nah kalau mengenai istilah new normal sendiri, apakah di zaman-zaman sebelumnya sudah ada pemberlakuan new normal atau seperti apa nih? Belum ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara sejarah, kita pernah sebenarnya ada pandemi 100 tahun yang lalu, namanya flu Spanyol ya. Di situ belum ada pesawat ya, zaman dulu pesawat baru ditemukan itu. Sehingga tanpa pesawat, tanpa pergerakan orang pun jumlah kematian sangat besar waktu itu ya. Nah, dibandingkan sekarang dengan pergerakan global yang seperti sekarang ini, sebenarnya kondisi sekarang sudah jauh lebih baik ya. Jadi oleh karena itu kita harus belajar di sejarah. Sejarah mengajarkan bahwa ketika sudah mulai mereda kasusnya, kemudian kita kembali ke kebiasaan lama, padahal belum ada vaksin ya, itu akhirnya terjadi second wave ya. Jadi harapan kita tentu new normal itu tidak terlalu lama ya, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi vaksin ditemukan atau obat untuk mereka yang sudah terkena bisa ditemukan, sehingga kita benar-benar normal beneran. Benar-benar normal tanpa ada embel-embel new ya. Harapannya begitu. Baik. Terus terang kalau saya pribadi mengatakan tidak mungkin kita selamanya pakai masker ya, tidak mungkin kita selamanya harus mengurangi misalnya konser musik kalau jaraknya jauh-jauh ya mana asiknya gitu ya. Atau kalau nonton bioskop jarak 2 meter ya mana asiknya gitu. Tentu itu insya Allah segera kita kita alami kalau kita tadi ya dari aspek vaksin, dari aspek obat dan juga kedisiplinan kita gitu ya. Jadi intinya adalah sahabat berbagi, kita tetap harus mengedepankan bagaimana kita mengikuti anjuran-anjuran yang sudah berlaku, protokol kesehatan yang nantinya akan berlaku, tapi tetap ya kita juga berharap
tidak lama-lama pakai masker ya. Ya, Walaupun sekarang kita sudah kayaknya udah terbiasa ya Dok ya iya. menggunakan Tapi masker. nggak kelihatan cantik atau gantengnya itu. Betul sekali Dok. Jadi Jadi ya, kayak kita gitu pengen iya, nampil gitu nggak pakai iya. masker nggak seru ya Dok. Nanti lipstick nggak laku nanti ya. Baik, baik, baik. Nah, jadi harapan kita semuanya memang semuanya ini cepat berlalu, new normal juga menjadi normal kembali. Jadi perekonomian Batam juga Betul, betul, kembali normal ya Dok. Ya. Nah, Baik. Dok dari berbagai dari uraian-uraian yang sudah kita sampaikan tadi, jadi kesimpulannya adalah apakah Batam ini sudah benar-benar siap untuk new normal atau seperti apa nih? Ya, tentu itu keputusan di tingkat pemerintah ya. Kami di Pusat Pelayanan Kesehatan ya harus siap sejak sekarang Baik. ya. Ya, keputusan untuk memberlakukan lagi bekerja di kantor atau sekolah itu kita serahkan kepada pemerintah pusat atau maupun pemerintah daerah, atau membuka tempat ibadah itu kita serahkan semuanya. Dan sekali lagi saya percaya bahwa keputusan yang apapun yang diambil pemerintah adalah keputusan yang terbaik Baik. untuk masyarakat. Yang jelas kami di pelayanan kesehatan harus siap. Harus siapnya dalam bentuk kita memberlakukan protokol kesehatan, kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Ini kita insya Allah kapanpun diminta untuk kita memberlakukan new normal, insya Allah Rumah Sakit PB Batam sudah siap. Siap. Tapi ya, tentu Dok. untuk menentukan kapan new normal itu kami serahkan pemerintah. Baik, luar biasa. Dok, yang terakhir ini akan ada 3 poin sekaligus Ya, yang mungkin ya, akan ya. saya minta dokter untuk menyampaikan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi new normal. Kemudian yang kedua harapan dan juga apa sih yang menjadi keinginan dari RSPB Batam untuk masyarakat Kota Batam. Dan yang terakhir himbauan kepada masyarakat Kota Batam. Ya, ya. Silakan. Dok. Baik, jadi pertama himbauan saya adalah kami dari tim kesehatan adalah pertama selalu mencari informasi yang benar terkait COVID ini ya. Kadang-kadang kita percaya aja semua informasi dari WA, grup WA atau Facebook atau apapun seolah-olah itulah yang benar. Baik. Tolong itu difilter yang baik karena tidak semua informasi yang di grup WA itu semuanya benar. Baik. Ya, harap merujuk kepada website-website yang sudah resmi, Baik. website COVID dari Kementerian Kesehatan, dari BNPB, dari pemerintah kota, dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Harap itu semua informasi itu tolong diverifikasi dengan betul, karena kalau tidak justru menimbulkan kepanikan yang tidak beralasan. Betul. Salah satunya ya biasalah yang namanya konspirasi teori ya, seolah-olah ini adalah disengaja Betul. untuk memberikan perang gitu-gitulah. Itu sudah jelas itu salah ya. Baik. Ini bukan konspirasi, ini adalah ya kondisi bencana ya, Baik, kondisi baik, bencana. Jadi tolong itu satu adalah cari informasi yang benar. Yang kedua ya ikutilah ya, jangan punya pendapat sendiri, apalagi kalau kita orang awam, kita punya pendapat sendiri. Misalnya yang pernah viral di media sosial ya, ada satu YouTuber yang mengatakan, wah ini saya nggak takut kok gitu, jadi saya nggak usah pakai masker, saya Baik. nggak usah cuci tangan ya. Hal-hal itu menunjukkan bahwa ada arogansi dari orang-orang yang sebenarnya tidak tahu, Baik. tetapi merasa tahu. Jadi tolong kita ikuti saja ya. Memang betul bahwa semua informasi itu sekarang terus-menerus berubah, tetapi paling tidak kalau sudah dari laman resmi atau dari website resmi itulah yang terpercaya ya gitu. Kemudian juga kehati-hatian ya, kemudian untuk supaya mengikuti protokol itu jangan dijadikan beban ya. Ini adalah pengorbanan kita bersama. Jangan menganggap waduh kayak gini kok, saya kok harus kayak gini kok nggak seperti dulu dan sebagainya. Itu jangan dianggap beban, karena selama kita tidak mengikuti, ada satu kelompok yang tidak mengikuti, inilah menjadi klaster namanya ya. Pernah di suatu lokasi, nggak usah saya sebutkan, di Batam, itu ada klaster orang-orang yang tidak menganggap bahwa ini adalah penyakit, tapi ini adalah buatan orang gitu. Ini akibatnya apa? Ini menimbulkan sekarang ini sebagian besar kasus di Batam berasal dari kelompok itu. Ya, kenapa? Dia tidak percaya pada informasi resmi. Dia menganggap ini adalah
niat jahat dari sekelompok orang ya. Ya kita perlu mengedukasi ya, perlu mengedukasi supaya jangan sampai orang-orang seperti itu menimbulkan kerusakan bagi lingkungannya. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat untuk selalu mencari informasi yang benar dari sumber yang terpercaya, jangan hanya sumber katanya-katanya. Baik. Dan juga harus difilter ya dok. Harus Ya. difilter. Jangan sembarangan menyebar berita. Iya, belum tahu iya. kebenaran Apalagi ya. terus forward gitu padahal belum Baik, jelas. baik, Ya, luar makasih biasa. banyak. Ya. Dokter terima kasih banyak untuk Makasih waktunya banyak, luar biasa. makasih, Mudah-mudahan makasih. ini bukan terakhir kali kita bertemu ya dok ya. Amin, ya, Mudah-mudahan nanti akan ada makasih. edukasi-edukasi berikutnya, Makasih. informasi-informasi berikutnya yang kita sampaikan dan Ya. tentunya juga untuk masyarakat Kota Batam sahabat berbagi. Tentunya masih banyak lagi nih narasumber-narasumber lain yang akan mendukung bagaimana pelaksanaan dari new normal. Untuk itu kami menghimbau saksikan terus dan juga nantikan terus tayangan-tayangan live kami di live streaming kita Batam Berbagi karena kita akan memberikan informasi-informasi menarik dan juga tips-tips menarik bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 dan juga bagaimana kita menjalani new normal yang akan berlangsung di Kota Batam dan sekitarnya tentunya ya. Baik dokter terima kasih sekali lagi. Sampai di sini kita menemani sahabat berbagi semuanya. Silakan buat kalian yang ingin berdonasi bersama Batam Berbagi. Kita akan membuka link donasi juga, jadi silakan ikutin terus dan follow Instagram @batamberbagi_ untuk mengetahui informasi apa saja yang terbaru dari Batam Berbagi. Dan akhirnya saya Haji Wijaya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam Berbagi, kami ada karena kami peduli.